Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga siang hari ini kita masih dipertemukan dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu rangkaian dari tahapan diklat program guru penggerak Kabupaten Buton Selatan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan dan dedikasi beliaulah hingga saat ini kita masih dalam keadaan Islam dan beriman. Bapak Ibu, sebelum saya memulai materi saya pada siang hari ini, terlebih dahulu izinkan saya untuk menampilkan komposisi tim dengan fasilitator Ibu Ratna Yuspitasari, kemudian pengajar praktik Pak Hasmin, kemudian saya sendiri Rumiali sebagai salah satu calon guru penggerak Kabupaten Buton Selatan. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, mungkin saya perlu menyampaikan bahwa saya berada di depan bukan berarti saya paham semuanya, hanya karena ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan yang mewajibkan saya untuk tampil ke depannya. Oke. Tuh, izin berdiri. Jadi untuk siang hari ini adalah daftar dari materi yang akan saya bawakan. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan universal, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan perkembangannya dan guna mencapai profil pelajar Pancasila. Ini ada 3 pertanyaan pemantik yang sebagai pemandu kita untuk lanjut ke materi berikutnya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin Bapak Ibu ada yang pertama, ada yang mau berpendapat di soal nomor 1 pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Ibu Renurti coba bahasa ini minta tolong. Bisa. Oke. Boleh. Pakai ini aja. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja terkait dengan pertanyaan pemantik di nomor 1, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya kurang setuju dengan
poin pertama ini karena tidak selamanya cara kita mendisiplinkan itu hanya dengan lewat hukuman. Banyak hal positif atau hal baik lainnya yang kita berikan kepada anak-anak untuk menambah kedisiplinan mereka. Seperti itu. Kalau nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Iya, saya setuju dengan poin nomor 2. Misalnya, saya beri contoh, misalnya ketika anak terlambat, tidak selamanya harus dihukum. Barangkali ketika mereka terlambat itu mungkin mereka sudah terlambat mengikuti jam pelajaran pertama. Jadi kita sebagai guru atau guru piket bekerja sama dengan guru mata pelajaran di kelas agar anak-anak yang terlambat itu diberi hukuman dengan cara dibawa ke perpustakaan sekolah, kemudian diberi tugas membaca, sehingga dengan begitu hukuman memang mereka dihukum tetapi itu berdampak positif bagi mereka, yaitu mereka tidak berkeliaran di luar, mereka tidak mendapat hukuman fisik, tetapi mereka bisa menambah pengetahuan atau wawasan mereka melalui membaca di perpustakaan. Seperti itu, terima kasih. Ada yang mau berpendapat di pertanyaan pemantik nomor 3 tentang memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak yang hadiah-hadiah ini. Pak Samsul mungkin bisa berpendapat. Pak Hasdi. Oh, Mike dari. Kalau menurut saya, dengan membiasakan anak didik kita selalu memotivasi siswa itu dengan memberi penghargaan. Kalau menurut saya mungkin kurang tepat, karena pada biasanya kalau selalu dibiasakan dengan motivasi karena mengharapkan penghargaan itu, dia motivasinya itu bukan tumbuh karena kemauan dia sendiri, tapi karena penghargaan itu sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya kalau ketika dia dia akan motivasinya itu tidak akan muncul kalau tanpa penghargaan kita ini. Iya, itu saja. Oke. Terima kasih Pak Ibu Murti. Jadi kalau Pak Hasdi tadi bahwa lebih pada bagaimana anak itu harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya dalam dirinya, tidak dari luar. Oke, itu ya, itu pemantik. Nanti sebentar, kenapa saya bilang tadi ini sebelum kita masuk, karena sebentar itu akan ada materi tentang motivasi bagaimana kita berbuat. Ini dia miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi selama ini kan kita ilusi guru mengontrol murid, ya kan? Saya paradigma yang mungkin kita keliru lah, bahwa kita guru itu harus bisa mengontrol murid. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya itu tidak ada juga, bahwa kritik kemudian kita buat dia seolah-olah dia salah, itu tidak dapat meningkatkan karakter siswa. Kemudian ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, yang tadi Ibu ngerti ya. Kemudian yang terakhir keempat itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hei, kamu begini, nah gitu kan. Padahal tidak, itu ilusi saja. Apa yang dibilangkan Pak Hasdi tadi benar sekali, bahwa usahakan itu seorang anak, seorang peserta didik harus dapat menumbuhkan motivasinya dari dalam dirinya sendiri. Oke, itu. Ini dia. Ada namanya stimulus respon dan teori kontrol. Ini teori kontrol ini pilihan. Kalau stimulus respon itu ada dulu salah satu sebabnya gitu. Pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu
stimulus respon. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalnya kita ini hidup berbeda-beda pandangannya. Gitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu. Kemudian kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita melakukan ini pasti punya tujuan. Yang ketiga, kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Yang teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi aturan dan sebagainya itu bukan. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Gitu ya, dan sebagainya. Kita lanjut. Disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin, dari kata discipline. Discipline ya, buyut ya. Disiplin. Oke. Yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi siswa itu mau disiplin memang tumbuh dari dirinya sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Kalau sekarang itu kita kenal dengan, kalau kita di dunia pendidikan namanya profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada lagi kalau di IHF, di lembaga 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, cipta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dermawan, dan sebagainya. Kemudian keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian petunjuk hidup, peduli, penalaran bekerja, sama keberanian. Ini dari lifelong with lines life skill. Ini ya, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada lagi ini, yang intinya itu semua nilai ini adalah nilai yang tumbuh di masyarakat, nilai yang orang di luar sana itu sudah yakini bahwa ini adalah nilai yang benar. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kebutuhan dasar manusia. Nih, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini menurut Dr. William,
Dr. William. Jadi kebutuhan dasar manusia itu terdiri atas 5. Ada namanya kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima, kemudian ada kebebasan, ada penguasaan, dan ada kesenangan. Kita masuk di kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makan dan minum, kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Jadi yang tujuannya kebutuhan bertahan hidup tujuannya adalah untuk bisa bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kalau tadi fisik, ini psikis. Seperti kebutuhan untuk disayang dan diterima, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu adalah bagian dari kebutuhan untuk diterima atau kasih sayang dan rasa ingin diterima. Berikutnya, ketiga, penguasaan. Kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Selanjutnya, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Ini, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif,
mereka akan mencoba mendapatkan dengan cara yang negatif. Jadi intinya ada dorongan itu. Kalau misalnya caranya yang baik-baik tidak jadi, maka dia akan membelok ke cara yang tidak baik. Materi selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini dia, apa yang tadi Pak Hasbi singgung. Ada 3 narasi di sini. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. 3, untuk menghargai diri sendiri. Kira-kira ketiganya ini mana yang motivasinya intrinsik dan mana yang dari luar atau ekstrinsik? Bu, ini kira-kira yang ketiganya ini yang intrinsik dulu, yang mana? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Oh, ekstrinsik yang itu. Oke. Kalau yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan, ekstrinsik juga. Oke. Kalau untuk menghargai diri sendiri, intrinsik, dari dalam diri. Oke. Ini adalah motivasi. Ada internal, ada eksternal atau intrinsik dan ekstrinsik. Kalau yang narasi pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu, biasanya dia bertanya begini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya, kira-kira saya akan bagaimana kalau saya datang terlambat? Ya. Kemudian 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia hadiah tadi, Pak. Kira-kira kalau misalnya saya juara, saya hadiahnya apa gitu. Kemudian kalau yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia pada dirinya sendiri. Ini. Biarpun di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat. Ini ada pertanyaan pemantik kaitannya dengan aturan di sekolah. Biarpun di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasannya. Ibu ini, ya kan ada alasan. Ini pakai mic dulu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk pertanyaan pemantik ini, saya mengatakan saya akan tetap datang tepat waktu. Alasannya sederhana saja. Bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan siswa untuk datang tepat waktu sementara kita tidak memberikan contoh tersebut kepada mereka. Selain itu, karena itu sudah merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik, seharusnya saya sadar diri. Oh, tanpa ada hukuman, tanpa ada teguran, saya harus sadar diri. Oh, ini memang sudah kewajiban saya untuk melaksanakan untuk datang tepat waktu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ini. Ada lagi yang berbeda? Pas ya. Ini ada ungkapan bahwa dihukum oleh penghargaan. Alfikon tahun 1993 bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman.
dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari sebuah penghargaan. Pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jadi tidak kita memberi penghargaan itu tidak berlangsung terus menerus, kecuali dalam skalanya jangka pendek saja. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ini apa yang disampaikan Pak Hasmi tadi selaras. Jadi memang harus penghargaan itu tumbuh dari diri siswa sendiri, atau kita guru juga dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ada lagi, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Ini kan kalau misalnya motivasinya hanya karena penghargaan tadi. Jadi kalau misalnya dia tidak mendapatkan sesuatu, maka dia akan kecewa. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi dia down sendiri gitu. Poin 3, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi dia harus sebutkan ini. Poin keempat, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Nah ini yang diet. Jadi kalau misalnya motivasinya hanya kecuali ada hadiah atau penghargaan, maka kebanyakan tidak pernah berhasil. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini dia. Riset dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ini juga bahayanya penghargaan. Jadi tidak tepat. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita yang mereka memhasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran
terus berusaha untuk mengasah menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya yang dibayar motivasinya hanya uang, kemudian kalau yang di bawah ini yang tidak dibayar, dia motivasi memang hanya mungkin cinta. Jadi dia akan berusaha terus menerus. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menuliskan sebuah puisi. Ini guru bahasa Indonesia, hati-hati. Kemudian 2, kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. 3, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dan 4, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijadikan sebuah pekerjaan. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking ini barusan juga saya dapat pada saat modul terakhir kemarin 1.4 bahwa yang selama ini kita sering ceritakan kenapa sudah tidak ada ranking di kurikulum 2013 kan? Tidak ada ranking, ternyata ini mungkin alasannya pemerintah ya. Alasan ini. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. 2, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. 3, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. 4, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ini motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. 2, kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Dan 3, jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian dirinya, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat ini sedang dirasakan secara alami. Jadi kita merampung itu. Ini dia. Hukuman atau konsekuensi. Ada 6 pernyataan. Kira-kira dia masuk sebagai hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah adalah dia kategori hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman ya. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Hukuman? Oke. 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi.
Kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena dia tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Kalau yang terakhir ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video kelas. Selesai. Itu dia. Hukuman, kemudian di bawah adalah konsekuensi. Yang tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video kelas. Itu konsekuensi. Bisa. Ya. Kalau misalnya pelajaran lain, dia itu adalah hukum. Ini dia ciri-cirinya hukum. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba saja. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi bisa pukulan, bisa juga dengan kata-kata ucapan. Ini berlangsungnya dia tiba-tiba. Lain dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu biasanya terencana atau sudah disepakati sebelumnya. Kira-kira kalau misalnya kamu begini konsekuensinya, ya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru memfasilitasi peserta didik atau murid kita itu untuk mereka memperbaiki sendiri kesalahannya kalau misalnya siswa kita terlambat atau apa. Kemudian sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia. Tuh. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dan restitusi merupakan pilihan. 2. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Dia selalunya terbayang atau membekas. Kemudian kalau di kolom konsekuensi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ini restitusi. 3. Korban di kolom hukuman ya, korban mendapatkan keadilan. Kemudian kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Terus di kolom restitusi, korban mendapatkan ganti. Di kolom hukuman selanjutnya, peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Sedangkan di kolom konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau di kolom restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Di kedua dari bawah.
peraturan. Di kolom konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Dan di kolom restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Karena di restitusi ini kita melibatkan tadi apa yang kita minta solusi apa supaya kejadian atau masalah itu tidak terulang lagi. Jadi dia tidak menghargai tidak menghormati orang lain, tapi menghormati dirinya sendiri. Ini ada 9 ciri restitusi. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kira-kira apa kebutuhan dasar? 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Dan ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Materi selanjutnya, 5 posisi kontrol. Nih, nanti sebentar. Nanti kita mengibaratkan kita ini masuk di posisi kontrol yang mana. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu guru sebagai penghukum atau kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian ada yang bertindak sebagai teman. 4, pemantau, dan terakhir itu manajer. Manajer ini kondisi ideal. Kalau kondisi ideal itu kan, kalau misalnya kita tidak bisa jadi manajer, minimal tidak kita turun ke pemantau. Kalau kita tidak bisa ke pemantau, kita jadi teman lah sekali-sekali. Tapi kondisi idealnya itu adalah di manajer. Berikut adalah kata-kata yang keluar ketika kita menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini dia. Kelihatan? Kalau sebagai penghukum biasanya kata-kata yang keluar itu adalah patuhi aturan saya atau awas. Awas kan mengancam kan? Dia mengancam. Kemudian kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara untuk pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia menghukum. Atau ada yang harus dia berikan sama siswa. Dan hasilnya kemungkinan itu murid marah dan mendendam. Jadi jangan heran kalau misalnya besok-besok siswa yang sering kita hukum di sekolah ketemu di jalan itu kadang tidak, malahan mereka benci ya gitu. Itu. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut. Contohnya seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah gitu ya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu adalah contoh kalimat yang keluar dari seorang pembuat merasa bersalah. Suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu gitu. Hasilnya
Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Menahan perasaan tidak seperti murid dengan guru penghukum. Kemudian guru yang berposisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya." Atau "Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini." Kemudian hasilnya itu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya akibat lain dari posisi teman. Kemudian pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perlakuan orang-orang yang kita awasi. Contoh bahasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Oke, ini posisi terakhir. Posisi sebagai manajer. Posisi terakhir atau manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya sendiri. Kira-kira seperti ini kalimat yang akan keluar dari yang akan diucapkan oleh guru sebagai seorang manajer. Apa yang kita yakini, dia kembalikan kepada keyakinan atau kesepakatan kelas yang mereka sudah buat atau kesepakatan yang mereka buat. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kita masuk di keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di kelas atau di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita tidak
memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira apa perbedaannya, keyakinan dan peraturan? Keyakinan dan peraturan. Dari dalam diri. Artinya nilai itu muncul dari diri. Dia melakukan sesuatu karena keinginan dirinya kan? Oke. Ini yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira nilai apa itu yang kenapa kita memakai helm? Keamanan. Melindungi. Tapi kan tidak semua orang itu sadar. Iya, iya. Kalau misalnya motivasinya dari luar berarti bisa jadi takut ditilang. Ya. Ya? Kalau misalnya dari dalam cocok apa tadi Ibu ini, keselamatan, melindungi kepala jangan sampai terjadi apa-apa kan begitu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini waktu corona kemarin. Bisa jadi kesehatan, kan? Bukan karena lain hal. Ini dia prosedur atau tata cara pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama ada 7. Pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi dikumpul dulu mereka. Kemudian aturan-aturan apa yang harus mereka sepakati. Kemudian 2, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis ini. Apa yang dicurahkan oleh murid atau warga sekolah tadi dicatat. Kemudian susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, ini kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Hilangkan jangannya. Oke. Kemudian 4, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah tercatat. Jadi ditinjau kembali. 5, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip. 6, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Jadi setelah disusun, diusahakan tanda tangani sebagai bukti kepemilikan bahwa mereka juga punya andil di terbentuknya kesepakatan itu. 7, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas atau sekolah. Oke, berikut kesepakatan kelas yang kemarin saya sudah lakukan di kelas saya, di kelas 8. Di kelas kami itu ada 7 kesepakatan yang kami buat. Yang pertama itu menjaga kebersihan, saling menghargai, disiplin. Disiplin ini bisa disiplin waktu dan berpakaian. Kemudian 4, memperhatikan guru sedang menjelaskan. Ini adalah semua poin yang dikemukakan oleh siswa. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, berani mengemukakan pendapat, dan 7, ini 7 yang paling ternyata
selama ini mereka memperhatikan temannya. Ketika ada yang ditunjuk oleh bapak ibu guru ini, mereka selalunya tidak mau. Contohnya waktu kita pemberangkatan kemah akbar, kan ada beberapa siswa itu yang ditunjuk tapi tidak mau. Maka mereka punya inisiatif membuat kesepakatan, salah satu poinnya ini, berpartisipasi aktif. Saya tanya, aktif dalam hal apa? Ternyata yang mereka maksud itu ketika ditunjuk oleh guru atau sekolah untuk mewakili sekolah, maka harus aktif. Itu adalah kesepakatan yang mereka sudah buat, dan itu menjadi tanggung jawabnya mereka semua. Oke, selanjutnya di dalam kesepakatan kelas biasanya ada juga poin yang kita sepakat itu tentang yang terdengar, kemudian terlihat, dan berperilaku. Contoh yang kami hasilkan kemarin, satu, di kolom yang terdengar itu salam, dua, terima kasih, tolong, dan maaf. Itu yang bisa kita dengar. Kemudian di kolom terlihat ada satu, tersenyum, dua, fokus, tiga, bersalaman, keempat, memperhatikan. Kemudian di berperilaku ramah, jujur, sopan, santun, dan disiplin. Kita masuk di segitiga restitusi. Segitiga restitusi dia itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini di menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu kita kembalikan ke dirinya. Kemudian di bagian keduanya, validasi kebutuhan, membantu murid menganalisis basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belong? Ada juga fun lah, atau kesenangan yang tadi. Kemudian di bagian ini guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti bisa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apakah yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Contoh itu. Kemudian di bagian terakhirnya, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kira-kira guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kita tanyakan kembali. Kemudian nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa sih? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Oke. Ini ada, mohon izin supaya saya tampilkan tentang penerapan segitiga restitusi yang beberapa minggu belakang saya praktekkan
terhadap siswa yang terlambat datang ke sekolah dan yang membuang sampah sembarangan. Tadi dua video pertama itu penerapan segitiga restitusi pada siswa terlambat itu contohnya, kemudian yang kedua itu pada siswa yang membuang sampah sembarangan. Mungkin sebelum kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mungkin ada yang mau memberi pendapat atau pandangan atau tambahan? Ya, kalau Pak Hasni. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terkait dengan materi yang dibawakan Pak Romi Ali tadi, bukan menyebarkan pemahaman dan menerapkan budaya positif ya. Saya lihat itu sangat bagus sekali ya, karena jujur saja dengan keadaan di sekolah kita hari ini, minta maaf mungkin sebelumnya kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru. Kita itu masih sangat banyak sekali, ada beberapa guru kalau mendapatkan siswa yang melanggar peraturan sekolah selalu masih diberikan langsung hukuman di tempatnya. Dan dengan adanya pemaparan materi dari Pak Romi tadi, di sini memang kita masih sangat jauh dengan yang diharapkannya. Makanya saya sangat berterima kasih kepada Pak Romi Ali telah memberikan materi ini sehingga kita mendapatkan pemahaman baru yang sebagaimana idealnya kita sebagai guru ya. Dan saya pribadi sendiri, sebenarnya kami di bimbingan dan konseling itu penanganan siswa itu sudah seharusnya seperti ini. Kita tidak boleh serta-merta langsung memberikan hukuman kepada siswa yang bermasalah, tapi sebelumnya itu kita harus selalu berupaya menanyakan apa penyebabnya sehingga siswa itu melanggar ya. Kemudian kita juga menanyakan kira-kira solusi apa yang harus dia ambil ya. Makanya kita selalu menanyakan itu kenapa misalkan ya pelanggaran dia terlambat ke sekolah, kita terlebih dahulu tanyakan apa yang menyebabkan kamu terlambat. Apakah mungkin di rumah ada tugas dari orang tua atau mungkin ada kegiatan apa sehingga kamu terlambat. Sehingga siswa itu dia merasa kayak dihargai ya. Mungkin ada alasan memang itu hal penting sehingga dia terlambat ke sekolah. Kemudian juga kita tanyakan kira-kira solusi apa yang kamu hendak lakukan sehingga tidak terulang lagi kamu melakukan kesalahan sama. Makanya dia mungkin dengan meminta solusi dari dirinya, dia bisa betul-betul bisa mengikuti apa seperti yang kita harapkan ya. Sehingga dengan adanya materi dari Pak Romi ini tadi, mungkin teman-teman bisa menerapkan seperti yang dipaparkan di depan tadi. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Romi. Ya, makasih Pak Hasni. Jadi sebelum saya mengikuti juga kegiatan ini, saya adalah salah satu orang dari guru yang ketika menyaksikan siswa bermasalah itu, maka saya langsung memberi hukuman tanpa katakanlah seperti apa yang Pak Hasni sampaikan tadi, menanyakan apa penyebabnya atau kenapa dia begitu kan. Saya selalu yang begitu. Kemudian
di fase kedua atau di tahap keduanya itu saya tidak pernah menanyakan solusinya ya kan. Selalunya guru memberikan bunyi kamu harus begini. Itu dulu saya. Maksudnya semoga dengan keikutsertaan saya di program guru penggerak ini perlahan, semoga ya perlahan, kalau misalnya belum semuanya atau belum 100% bisa saya kurangi secara perlahan. Kemudian kalau misalnya teman-teman merasa tertarik dengan apa yang saya paparkan tadi, boleh nanti kita cerita-cerita sama saya atau sama Pak Hasdin, itu sama juga kan. Oke, itu saja. Ada lagi? Jika tidak ada lagi tambahan sanggahan atau masukan, sekarang sudah menunjukkan jam 1:30, maka dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lencan depan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada siswa yang membuang sampah sembarangan. Jadi layaknya Pak, maaf saya terlambat Pak. Apa boleh saya bisa gabung dalam barisan Pak? Silakan, tapi nanti setelah selesai apel Firlan temui Pak Guru di kantor ya. Iya Pak. demikian penyampaian apel pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatian seluruhnya, siap, gerak, bubar barisan, jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan masuk Firlan. Firlan tahu kenapa Pak Guru suruh masuk kantor? Tahu Pak, saya terlambat tadi Pak. Akhir-akhir ini Pak Guru itu memperhatikan Firlan sudah beberapa kali terlambat ya. Iya Pak. Jadi Pak Guru di sini tidak mau fokus sama kesalahan Firlan. Pak Guru hanya mau tahu alasan Firlan terlambat itu apa. Kadang akhirnya saya bangun di siang Pak. Kami masih ingat dengan keyakinan sekolah kita. Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang sudah melakukan tadi sudah sesuai dengan kesepakatan sekolah kita belum? Belum Pak. Kira-kira kesepakatan sekolah yang belum dipenuhi. Ada tepat waktu Pak. Itu kamu masih tahu. Kira-kira solusi untuk supaya tidak terulang lagi seperti apa itu? Iya Pak. Pertama, saya akan mengingatkan orang-orang di sana. Kedua, saya akan membantu sama saya untuk membantu saat sholat subuh Pak. Solusi yang bagus tuh. Bapak hargai usahamu. Semoga nanti Firlan tidak terlambat lagi ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firlan. Saya dari kelas 9A. Saya ingin dokumentasi Pak Romi. Menurut saya, pendekatan yang dipakai Pak Romi sangat menghargai kami sebagai siswa. Ketika melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Bukan langsung Pak Romi salahkan kami. Pak Guru, tetap semangat.